Teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Maria Eka Ciptaning Dewi, Francisca Melinda Hapsari, Desti Wulandari, dan Muhammad Muhni. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang metodologi penelitian kuantitatif, yaitu subjek, populasi, dan sampel penelitian. Penelitian kuantitatif dianggap sebagai penelitian murni yang dapat dijelaskan dengan angka-angka pasti. Hasil dari sebuah penelitian kuantitatif bergantung pada jumlah populasi dan sampel yang digunakan. Subjek penelitian adalah sumber dari mana informasi penelitian itu diperoleh atau lebih tepatnya diartikan sebagai orang atau sesuatu yang diinginkan informasinya. Dalam penelitian kuantitatif, pembahasan tentang subjek penelitian berkaitan dengan pembahasan populasi dan sampel serta teknik pengambilan sampel atau dinamakan dengan teknik sampling. Populasi penelitian diartikan sebagai suatu kelompok subjek yang akan dikenai generalisasi hasil penelitian. Sebagai populasi, kelompok subjek harus mempunyai beberapa kesamaan ciri atau karakteristik yang membedakannya dengan kelompok subjek lainnya. Populasi dapat dibatasi dengan menambahkan beberapa karakteristik lain sehingga menjadi penduduk kecamatan X yang berusia 25-53 tahun, belum menikah, telah memiliki pekerjaan tetap, dan berpendidikan minimal SLTA misalnya. Maka dari itu, tidak lagi seluruh penduduk kecamatan X yang dijadikan populasi penelitian, tetapi hanya sebagian penduduk kecamatan X yang memenuhi karakteristik-karakteristik tersebut saja. Dalam kasus lain, populasi bahkan tidak mengenal batas wilayah, seperti populasi yang didefinisikan sebagai remaja suku Jawa yang berusia maksimal sampai dengan 25 tahun, belum menikah, berpendidikan minimal SLTA, dan yang telah memiliki pekerjaan tetap. Dalam hal ini, populasi dapat mencakup seluruh remaja suku Jawa yang menunjukkan ciri-ciri tersebut dimanapun mereka tinggal. Subjek sampel adalah sebagian dari keseluruhan subjek, artinya sampel adalah sebagian dari keseluruhannya populasi. Setiap bagian populasi adalah sampel, baik bagian tersebut mewakili ciri-ciri keseluruhannya atau tidak. Pada dasarnya, teknik-teknik pengambilan sampel terdiri dari berbagai macam teknik, yaitu antara lain pengambilan cara probabilitas atau probability sampling dan cara non-probabilitas atau non-probability sampling. Dengan pengambilan sampel probabilitas, setiap subjek atau unit dalam populasi mempunyai peluang untuk dipilih menjadi sampel. Dengan cara ini, peneliti dapat memperkirakan sejauh mana kesalahan pengambilan sampel atau sampling error. Selain itu, cara pengambilan sampel probabilitas dikenal juga sebagai cara random atau random sampling. Dan terdapat 3 teknik pengambilan sampel yang sering digunakan dalam penelitian sosial, yaitu pengambilan sampel secara random sederhana atau simple randomized sampling, pengambilan sampel secara random berstrata atau stratified random sampling, dan pengambilan sampel random cluster atau cluster random sampling. Pengambilan simple random sampling diawali dengan pembuatan daftar lengkap nama atau subjek yang memenuhi karakteristik sebagai populasi. Adapun untuk menetapkan subjek,
Dilakukan pengundian terhadap nama atau nomor subjek yang sudah teridentifikasi dalam populasi tersebut untuk dijadikan sampel. Pengambilan sampel dengan cara ini hanya bisa dilakukan pada populasi dengan kondisi yang relatif homogen, yang dalam hal ini menyangkut variabel-variabel individual yang diketahui berkaitan dengan atau berpengaruh terhadap variabel dependen yang sedang diteliti. Contohnya pada penelitian mengenai prestasi belajar. Di sini kita perlu memperhatikan variabel tingkat pendidikan, karena apabila tingkat pendidikan relatif homogen, maka pengambilan sampel random sederhana dapat dilakukan. Sebaliknya, apabila tidak cukup homogen, maka diperlukan cara lain untuk mengambil sampel. Selain pada kondisi yang homogen, pengambilan sampel random sampling sederhana juga digunakan pada populasi dengan jumlah yang tidak terlalu besar. Pengambilan sampel berstrata dilakukan pada populasi yang terbagi atas beberapa strata atau subkelompok yang berjenjang yang kemudian dari setiap subkelompok tersebut ditetapkan sampel masing-masing secara terpisah sebelum kemudian dijadikan satu. Ada dua pendekatan dalam pengambilan sampel berstrata yaitu dengan cara proporsional atau proportional sampling dan cara disproporsional atau disproportional sampling. Prosedur pengambilan sampel klaster dilakukan dengan cara randomisasi terhadap kelompok, bukan terhadap subjek penelitian secara individual. Misalnya, pada sebuah asrama yang terdiri dari 50 kamar yang masing-masing kamar berisi 5 orang, sehingga populasinya adalah 250 orang. Jika menggunakan teknik klaster, maka pengambilan sampel dilakukan ialah dengan menentukan secara random kamar mana yang akan menjadi wakil dari populasi. Sebagai contoh, dipilih 10 kamar dari 50 kamar yang ada secara random, sehingga sebanyak 50 orang menjadi subjek penelitian. Pengambilan sampel non-probabilitas adalah ketika besarnya peluang anggota populasi untuk terpilih sebagai sampel tidak diketahui, maka cara pengambilan sampel yang diambil disebut dengan pengambilan sampel non-probabilitas. Jumlah sampel berkaitan dengan pertanyaan berapa banyak jumlah sampel yang perlu diambil, maka jawabannya ialah perpaduan antara pertimbangan keterwakilan populasi dan pertimbangan sumber daya. Dilihat dari sisi keterwakilan populasi, sifat sampel haruslah mencerminkan ciri populasi agar generalisasi hasil penelitian tidak invalid. Oleh karena itu, semakin besar ukuran sampel, maka semakin besar peluang untuk mewakili populasi dengan baik. Sekian teman-teman, dan terima kasih.